Bab 070. Maaf Ma. Tentu saja Aprilia yang mengucapkannya. Sedangkan Boril santai saja sambil menggendong Azam dalam dekapannya. Acaranya udahan kan? Kita bisa pulang dong. Kasian nih Azam kemalaman. Cindy memukul bahu kekar putranya. Apa yang ada di otaknya sekarang? Baru saja datang dan mereka mau pulang. Gak ada yang pulang. Kita nginep di hotel malam ini. Tegas Cindy. Sementara Bayu sudah lelah dan tak mau ikut-ikutan menimpali. Keduanya lalu berlalu pergi setelah sebelumnya orang tua Alex pun sudah menempati kamar mereka masing-masing. Pasangan Stella dan Alex pun sudah siap-siap turun dari pelaminan menuju kamar pengantin mereka. Mau kamu bawa kemana anak saya? Tanya Boril yang membuat Stella melotot. Masa iya malam pertama harus minta izin dulu? Kan Stella sudah menantikan hal ini dari kemarin. Stella baru akan menjawab namun keduluan oleh Alex. Saya mau izin ajak Stella bikin keponakan buat Azam, Papa. Giliran Boril yang tercengang sementara Aprilia dan Stella menahan tawanya. Kirain nyasar salah kamar tadi. Celetuk Stella saat Alex baru masuk ke dalam kamar hotel yang dikhususkan oleh mereka setelah ia menutup pintu dengan senyum tak enak hati karena terlalu lama meninggalkannya di kamar pengantin. Demi apapun Alex menyesal bermain-main dengan seorang Boril Fabian Rohichan. Satu Akira jika sudah menjadi menantu berlabel halal dari Kua, maka hidupnya akan semakin mudah. Minimal Dilan tidak akan dipersulit jika ingin bertemu Milea Jah. Setidaknya itu yang Alex rasakan sekarang. Maksud hati bercanda dengan minta izin pada papa mertuanya kalau Jah akan istirahat terlebih dahulu di kamar. Boril yang merupakan bos sejuta drama, si Raja Baper, Shahruh Khan versi Tuan Takur itu malah menyuruhnya mengantarkannya pulang. Ulangi, mengantarkannya pulang. Dengan alasan kasihan Azam harus menginap di hotel. Tolonglah beritahukan pada Boril kalau jarak antara rumahnya dengan hotel adalah sekitar 1 km jika tidak macet. Dan ini Jakarta everybody. Perjalanan 1 km sama dengan Bekasi Bogor. Belum lagi perjalanan pulangnya. Total waktu yang diperlukan untuk sampai ke hotel kembali adalah sekitar 90 menit. Pantas Stella sudah berganti pakaian. Memangnya apa yang Stella pakai sekarang? Alex membulatkan matanya. Sayang, kamu pakai baju itu dari tadi. Lingerie merah ketat dengan bahan tipis dan berpotongan dada yang rendah itu memang sangat pas dan panas dikenakan oleh Stella. Bahkan dari sini Alex bisa melihat 2 titik yang tercetak jelas di dada gadis itu. Masih gadis sampai saat ini. Jangan mengganti topik. Tegas Stella lagi masih menginterogasi suaminya. Nanti kalau ada room service datang gimana? Goda Alex tak mau kalah dengan sengaja membuka jas dan juga kemeja putih yang dipakainya. Hanya menyisakan kaos putih dan celana bahan senada itu. Mas habis anterin papamu. Gak mau kasih mas ucapan makasih gitu. Setidaknya papa dan Mavi sampai dengan selamat di rumah. Menantu teladan nih. Stella yang tadi duduk di atas ranjangnya, kini bangun dan malah menuju lemari kaca dan melihat. Pantulan di cermin lalu Alex yang sedang melihatnya dari cermin itu. Oh ya. Kalau menantu teladan, pastinya ikhlas dong kalau papa minta tolong. Bukannya malah ngedumel yang gak jelas. Omelan pertama dari Stella untuknya. Alex tersentak cukup kaget. Dia malu sendiri. Kebiasaan suka mengerjai Boril dengan banyolan dan celetukannya membuat Alex sadar kalau kini mereka adalah mertua dan menantu jelas harus lebih sopan padanya. Seperti Boril yang selalu sopan pada kedua orang tuanya.
Alex bergerak lalu mendekati Stella dan memeluk istrinya itu dari belakang sambil membenamkan hidungnya di ceruk leher sang istri yang kata-katanya sukses memukau Alex tadi. Mas minta maaf gak akan begitu lagi. Tapi mas gak niat buat durhaka kok, cuma bercanda. Maafin ya. Dimaafkan tanda merek terdaftar. Jawab Stella cepat yang membuat Alex malah menaikkan tangannya yang tadi melingkar perutnya, kini tubuh Stella dibalikkan menghadap ke tubuhnya. Stella melingkarkan tangannya di leher Alex. Papa cuma kasih alibi aja karena gak rela aku jadi istrinya orang. Tolong maafkan sifat papa. Dia baik. Hanya menutupi rasa tak relanya dengan sikapnya yang menjengkelkan. Alex tersenyum merengkuh pinggang langsung Stella untuk mendekat padanya. I know your papa more than you. Stella ikut tertawa manakala Alex mendekatkan hidungnya dan memulai pagutan mereka. Alex tengah ciumannya menuntut dan tanpa jeda. Seolah tak sabar dengan rasa apalagi kah yang ada di depannya. Ketika Alex menyadari ciumannya demi agar Stella menghirup oksigen yang banyak, mata Alex berkabut seperti tak sabar memangsa buruan yang kini dalam kuasanya tersebut. Mau lihat yang selama ini aku tutupi dari orang-orang. Menemukan resleting dari lingerie yang dipakainya. Stella terkekeh geli. Anda harus lebih jeli mencarinya, Pak. Shrek. Stella melongo ketika Alex merobek bagian belakang gaun transparan tersebut hingga dengan mudah berada di lantai kini. Gaun mahal yang bertahan beberapa jam saja. Masih mau tahan mas? Ucap Stella Naka, sambil melebarkan kedua kakinya membuat Alex menggeram karena kenakalan istrinya. Tanpa menunggu lama, Alex merundukkan tubuh dan melumat bibir Stella dalam ciuman yang lebih dalam dan lembut hingga beban tubuhnya kini melingkupi tubuh mungil tersebut. Ia tak ingat berapa kali Alex melepaskan semangatnya. Yang Stella tahu ia hanya pening sejak semalam. Terlalu banyak rasa baru yang ia dapatkan. Kini entah apa yang dijakukan Alex. Untuk ukuran orang alim yang selama ini memiliki pengendalian dirinya, luar biasa, Alex masuk dalam kategori profesional. Belajar dari mana si alim ini? PD. Malu-malu kucing. Adalah hal yang umum dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang betul-betul baru menikah dalam arti sesungguhnya. Setelah Alex resmi meminta Stella pada orang tuanya lalu dengan mantap dan meyakinkan menjabat tangan sang ayah dalam proses ijab kabul, akhirnya kedua pasangan ini pun merasakan apa yang dibilang kawin. Stella mendadak berubah jadi tak mampu melihat secara langsung wajah Alex. Ia masih ingat dengan jelas ketika Alex berada di atasnya membisikkan dan membujuk dengan kata-kata rayuan agar Stella tak terlalu merasakan sakit. Gak capek emangnya? Stella menoleh saat Alex menggenggam tangan kanannya dan kini keduanya sedang berada di kursi bagian belakang mobil yang sudah disediakan Alex untuk membawa mereka pulang ke rumah Rohichan. Si cantik imut itu lalu menggelengkan kepalanya dan merebahkan kepala di bahu Alex yang memang nanti di bahu suaminya lah akan ia sandarkan keluh kesah dan seluruh hidupnya. Enggak, malah gak sabar pengen ikut ke Brebes. Mas, ambil cutinya lama kan? Hanya 5 hari. Sudah terpakai 2 hari, loh, kok sebentar banget sih mas? Kita ini abis nikah loh. Masa sudah mau kerja lagi? Ya, mas kan punya tanggung jawab. WANGPED lagi gencar promo. Mendekati hari raya, permintaan pasar hampir 100%. Belum lagi ROHICHAN Corp. Meski itu mas gak pegang, tapi tetap mas juga harus ikut andil yang. Stella menarik dirinya lalu mengerucutkan bibir dan melipat kedua tangannya di atas perut. Aku mau bilang sama papa kalau kita mau honeymoon. Kalau gak boleh, aku pasti bakalan marah. Tunggu aja. Kap Stella terkejut. Alex baru saja menciumnya.
Tepat di bibir. Stella melihat ke arah sopir sedang fokus mengemudi itu. Dia malu karena tindakan. Spontan Alex. Kita ke Brebesnya hari ini. Ya. Dan Stella pun hanya bisa mengangguk demi apa. Pangeran Brebesnya kok bisa semanis ini sih? Mungkin betul yang orang katakan kalau menjalin hubungan halal ternyata lebih indah. Cantik banget sih mantan anyar, auranya beda banget. Puji Cindy saat Stella sudah datang dari hotel lalu kini bergelung manja dalam pelukan neneknya ketika keduanya duduk di sofa. Bak anak kecil yang baru saja bertemu dengan nenek kesayangan, Stella tak lepas menempeli Cindy meski Bayu berkali-kali bilang harusnya menempel pada Alex saja tapi Stella tak mau. Alex duduk di atas sofa tunggal di mana Bayu sedang bicara fokus padanya, ambil saja cuti barang seminggu. Kan capek sekarang resepsi di Brebes masa abis resepsi langsung kerja, nah, bener tuh opa. Masa katanya jatah liburnya tinggal 3 hari. Alex menggaruk hidung bangirnya yang tak gatal. Sungguh meski ia sering berada di lingkungan keluarga ini, namunlah sering gugup ditanya-tanya. Padahal Fernando Jose tidak ada. Karena menurut Cindy, Boril mengajak anak dan istrinya untuk ikut ke perusahaan dan setelah itu nantinya akan ke bengkel. Orangnya memang tidak ada. Tapi foto besarnya yang terpampang nyata di ruang tengah keluarga, seolah mengultimatum Alex hanya dengan tatapannya saja. Jan, padahal cuman foto yak. Tapi papa mertua kayak beneran ada. Alex mengusap tengkuknya kini yang terasa dingin. Boril tidak seseram apa yang dibayangkan Alex sebenarnya. Tapi mengingat kalau Alex akan meminta izin untuk mengajak Stella ke Brebes, maka kekhawatiran pria itu semakin bertambah. Padahal mau bawa istri sendiri. Tapi Alex masih saja takut-takut. Mungkin bicara dengan kakek dan nenek Stella akan lebih mudah baginya. Saya sudah izin 5 hari. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup dan saya mau minta izin bawa Stella ke Brebes, Pak. Tidak boleh. Ucap Bayu tegas yang membuat Alex mengangkat wajahnya kaget. Cindy dan Stella pun tak kalah terkejutnya dengan ucapan Bayu barusan. Tidak boleh panggil Bapak lagi. Panggil Opa dong. Sama kayak Stella. Opa bikin pagi-pagi kaget aja. Gerutu Stella yang membuat Cindy serta Bayu tertawa. Sedangkan Alex yang sempat terkena shock terapi ringan tadi, tertawa hambar. Ini baru Bayu yang mengerjainya yang memang sifat pria itu yang selalu membuat orang di sekelilingnya nyaman. Tapi bagaimana dengan tanggapan bos sejuta dramanya? Akankah sebijak Bayu dan Cindy? Alex masih ingat ketika semalam ia dikerjai Boril seolah mengulur waktu agar tak cepat-cepat bobo bersama Stella. Kan Alex begini-begini juga hatinya suka takut kalau sudah dapat delikan tajam dari Fernando Jose, padahal lah memiliki Stella dengan cara halal yang sah dan meyakinkan. Tapi ada saja yang membuatnya takut pada sang bos. Kalian sudah minta izin pada papa? Belum Oma. Rencananya mau minta izin abis dari sini. Kita ke kantornya deh. Iya kan mas? Tanya Stella pada Alex yang diangguki oleh Alex tersebut. Tapi mengingat kalau sang kiyah mertua selalu saja punya cara untuk mengerjainya, Alex cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Membuat Stella tertegun dibuatnya. Loh, masa gak minta izin dulu? Minta izin. Tapi, kita gak usah ke kantor ya, terus. J. Poyokeo. Kedatangan sang pemilik perusahaan dengan membawa anak dalam gendongan dengan satu tangan sementara tangan satunya menggandeng sang istri tercinta masuk ke dalam perusahaan, menjadi pemandangan paling menyita para karyawannya.
Sepanjang jalan tak ada yang berani melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang nomor satu perusahaan ini yang kini sangat manis dan manly. Terutama bayi tampan dalam gendongannya yang mengundang decak kagum dan juga tentu saja sang nyonya yang berjalan di sisinya. Boril dan Aprilia memilih outfit yang memanjakan mata. Sangat sempurna dikenakan oleh mereka berdua. Bak pasangan model yang berjalan di catwalk, serasi sekali. Membuat orang rela menghentikan laju jalannya demi memperhatikan keduanya. Juga bagi orang yang pertama kali melihat Aprilia mereka merasakan kalau wanita itu hampir mendekati kata sempurna. Senyum hangat yang selalu ia bagikan pada setiap yang berpapasan dengannya, selalu memukau siapapun. Jangan lupakan netra indah abu-abunya yang berhasil menghipnotis siapapun kini. What a perfect couple. Porunat. Sampai di ruangannya, Boril yang memang sudah menyiapkan box bayi untuk Azam, menyimpan sang putra mahkota ke dalamnya. Semalaman Azam begadang dan belum tidur. Sampai tertidur di mobil pagi ini dalam pelukan Boril. Setelah menaruh putranya, Boril melihat pada Aprilia yang kini sedang mengedarkan pandangannya memperhatikan ruang kerjanya. Boril lalu memeluknya dari belakang dan memberikan ciuman di rambut Aprilia sambil menghirup aroma sampo dari rambut lembut itu. Liatin apa? Kamar kecil. Boril berpikir sebentar namun tak menyudahi kegiatannya. Kamar mandi. Bukan mas. Lalu apa? Itu loh. Kamar pribadi rahasia yang biasanya ada di ruangan-ruangan CEO. Boril tertawa. Mas di sini kerja sayang, bukan mau bobok. Jangan pikir akan ada ruangan begitu di sini. Secercah rasa hangat di hati Aprilia seolah paham dengan maksud Boril yang tak mungkin membuat kamar tidur di ruang kerjanya. Boril mulai menciumi leher istrinya setelah ia sibakkan rambut sang istri ke samping lalu mulai mengincar leher jenjang putih mulus itu. Namun Boril kecewa ketika melihat kalung yang dipakai Aprilia mulai menyusahkannya. Kenapa pakai kalung sih ma, papa susah ciumnya. Kesal dengan sifat Boril yang manja begini dan Aprilia tahu pasti akan mengarah kemana, maka Ja pun menepuk tangan suaminya yang kini mulai merambat ke atas. Kebiasaan ah. Papa lupa ya. Alasan ajak mama kemari. Ujar Aprilia sambil duduk di kursi kebesaran Boril. Boril tersenyum melihat Aprilia mulai membuka layar monitor yang ada di depannya.